Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Detil Karomah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip humas dalam kepemimpinan di era Merdeka Belajar. Sebelum lanjut pada pembahasan kepemimpinan di era Merdeka Belajar ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih prinsip-prinsip manajemen dalam sekolah. Oxley merumuskan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, public relation lebih berfungsi sebagai teknik ketimbang ilmu. Yang kedua, pendekatan rasional dalam perencanaan public relation lebih menjamin efektivitas public relation. Yang ketiga, pendekatan yang sistematis dalam perencanaan public relation berarti bertindak untuk kemajuan. Yang keempat, public relation merupakan fungsi manajemen. Yang kelima, public relation yang efektif adalah komunikasi yang efektif juga. Yang keenam, kontrak dengan perusahaan public relation eksternal hanya diperlukan bila tuntutan tugas berada di luar kemampuan dan sumber daya yang ada dalam organisasi. Ketujuh, para praktisi public relation sekuat tenaga mendukung kliennya dan berupaya untuk mendorong kepentingan kliennya. Yang kedelapan, dalam public relation survei sosiologi hanya dijalankan oleh orang-orang terlatih. Yang kesembilan, public relation berupaya membangun dan memelihara saling pengertian antara organisasi dengan publik. Yang terakhir, evaluasi formatif secara berkesinambungan memberikan semua jenis informasi yang diperlukan organisasi, baik untuk proyek maupun untuk program yang berkesinambungan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangka mengembangkan program humas dalam manajemen sekolah yaitu yang pertama, keterpaduan atau integrating. Apa itu keterpaduan? Yakni keterkaitan antara kepala sekolah, masyarakat, dan keluarga yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Yang kedua, berkesinambungan atau continuity, yaitu suatu proses yang berkembang terus-menerus. Sekolah seharusnya memberi informasi terus-menerus dan sebaliknya, masyarakat ikut membantu sekolah melalui pembentukan public opinion agar image masyarakat tetap baik terhadap sekolah. Yang ketiga, menyeluruh atau coverage, yaitu bahwa penyajian fakta-fakta kepada masyarakat itu menyeluruh seluruh aspek. Jadi, semua aspek hidup sekolah diperhatikan mulai dari kehidupan keagamaan sampai pada kehidupan ekonomi. Untuk itu, setiap kegiatan sekolah dapat dijelaskan melalui media massa, surat kabar sekolah, laporan berkala, dan sebagainya. Yang keempat, sederhana atau simplicity, yaitu bahwa informasi yang diberikan itu secara sederhana. Nah, informasi itu dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan dengan rasa persahabatan. Jadi, yang penting ialah jelas, menimbulkan rasa suka dan mudah dimengerti. Yang kelima, konstruktif atau constructiveness, yaitu bahwa informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah. Yang keenam, kesesuaian atau adaptability, yaitu hendaknya program sekolah itu memperhatikan dan menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh, luas atau flexibility, yaitu program yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi. Menurut Kavi, ada 4 prinsip kepemimpinan yang efektif dalam melakukan hubungan dengan manusia. Yang pertama, pribadi, yaitu hubungan pribadi seorang itu sendiri. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang bagus. Contohnya, seperti love yourself, yaitu mencintai dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan pekerjaan, akan tetapi tidak lupa dengan apa yang harusnya ia kerjakan untuk dirinya. Seperti itu. Yang kedua, ada hubungan antar pribadi, yakni hubungan interaksi antara seseorang dengan orang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Seorang pemimpin harus memiliki hubungan interaksi yang bagus, memiliki sifat sosialisasi yang tinggi, yang bermasyarakat juga, dan
memiliki attitude yang bagus. Yang ketiga, manajerial, merupakan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan bersama dengan orang lain. Nah, tanggung jawab ini yaitu merupakan hal yang sangat penting juga bagi seorang pemimpin. Karena apa? Karena semua yang dilakukan oleh bawahannya, staf ataupun karyawan, itu semua ditanggung oleh pemimpin. Karena itu perlu diadakan penyuluhan atau pembimbingan yang ekstra dari seorang pemimpin tersebut agar tugas yang dilakukan itu dapat terselesaikan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang keempat, organisasional, yaitu kebutuhan seseorang dalam mengorganisir lembaga pendidikan. Nah, kepemimpinan di sini tidak hanya semua pekerjaan dilakukan sendiri, akan tetapi dibantu oleh staf-staf yang lain seperti sekretaris, bendahara, dan lain semacamnya, agar rencana yang disusun dan tujuan yang akan ditempuh itu dapat terjalankan sesuai dengan planning, sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Kinerja kepala sekolah dalam tata kelola di sekolah di masa pandemi COVID-19 bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah ini di mana kepala sekolah mempersiapkan bahan ajar melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lembar kerja peserta didik, baik daring maupun luring. Membuat jadwal pembelajaran daring atau luring, mengefektifkan tim kurikulum dan koordinator penanggung jawab terhadap materi dan media pembelajaran. Sosialisasi strategi kepada dewan guru, yayasan, orang tua, berkomunikasi, bekerja sama, dan memberikan dorongan semangat kepada orang tua siswa, mengadakan pelatihan berkelanjutan media dan aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, memberikan arahan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang akan dipakai untuk pembelajaran daring. Yang ketiga, monitoring. Monitoring tata kelola. Kepala sekolah berkewajiban untuk selalu memonitor pembelajaran yang terlaksana dengan berbagai cara. Kepala sekolah memonitor guru melalui CCTV. Pemantauan hasil belajar melalui rapat rutin online atau offline, dan monitoring secara berjenjang, yaitu dengan meminta laporan dari wakil kepala sekolah. Evaluasi tata kelola pelaksanaan pembelajaran akhirnya wajib dievaluasi untuk diketahui hasil dari pembelajaran. Kepala sekolah selama masa pandemi ini melakukan evaluasi melalui hasil rekap monitoring pembelajaran yang dibicarakan bersama dan kemudian ditindaklanjuti serta dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan ke yayasan. Nah, hasil dari evaluasi ini, proses belajar mengajar akan ditindaklanjuti dengan memberikan solusi pada setiap kendala yang dihadapi guru, selalu memotivasi guru untuk lebih kreatif melakukan pembelajaran kepada siswa secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam masa pandemi ini, kepala sekolah juga dituntut sebagai pemimpin untuk dapat mengarahkan akuntabilitas dan otonomi, keadilan dan keunggulan individu dan kolektif, kesejahteraan dan beban kerja. Merdeka Belajar ini adalah sistem pembelajaran yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, yang fleksibel, karena belajar dan mengajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, akan tetapi berada pada koridor kurikulum. Merdeka Belajar ini merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa bebas memilih dalam melaksanakan hak maupun kewajibannya sebagai pembelajar juga pembelajar. Visi kemerdekaan yang diusung oleh Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, pada hakikatnya itu sangat baik. Akan tetapi lebih baik lagi jika visi tersebut dirancang dan dipersiapkan dengan matang. Nah, di sini masih banyak pembelajaran online yang perlu dilakukan evaluasi. Nah,
Salah satu aspek penting dalam metode pembelajaran ini yaitu komunikasi. Guru yang biasanya melakukan komunikasi, menyalurkan ilmunya melalui face to face, akibat adanya pandemi ini diharuskan akan melakukan metode pengajaran secara online. Dan itu adalah tantangan yang sangat besar bagi seorang guru. Di sini guru harus memperhatikan komunikasi sehingga pembelajaran dapat tersalurkan. Guru juga harus mampu mengubah gaya komunikasi di era pandemi COVID ini, yang biasanya berkomunikasi satu arah dan biasanya terjadi diskusi dengan peserta didik. Pada pandemi COVID ini sekarang membuat peserta didik kurang aktif. Jadi seorang guru harus mampu menyiapkan apa saja sih yang harus dilakukan agar pembelajaran daring ini tetap membuat siswa semangat, tetap membuat siswa aktif, seperti itu. Maka dari itu, guru harus siap dan mampu membangun semangat peserta didik melalui komunikasi yang baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah tentang penjelasan yang saya bawa tadi, kalian bisa komen di YouTube saya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.